Tiara dengan NIM 211011553103899 akan menjelaskan materi mengenai manajemen talenta. Manajemen talenta sendiri adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan 3 proses. Pertama, pengembangan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk ke perusahaan. Kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Talenta yaitu keterampilan atau kapabilitas yang memungkinkan seorang melakukan tugas tertentu. Kumpulan kemampuan bakat alami seseorang, keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, sikap, karakter, dan dorongan untuk belajar dan bertumbuh. Manajemen talenta sendiri yaitu aktivitas strategis yang diselarakan dengan strategi bisnis perusahaan yang bertujuan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai yang bertalenta pada setiap level organisasi. Rangkaian kegiatan manajemen sumber daya alam untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengaktualisasikan potensi sekelompok karyawan unggulan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Alasan manajemen talenta yaitu untuk peningkatan kompetisi global, perubahan dalam permintaan dan persediaan tenaga kerja, distribusi talenta yang tidak merata, pengelolaan beragam tenaga kerja di berbagai tempat, keterampilan dan pergeseran pikiran, teknologi, adanya jurang sukses kepemimpinan, biaya kesalahan pengolahan dan talenta meningkat, tidak adanya ukuran modal SDM, dan kesiapan perubahan yang rendah. Manfaat manajemen talenta yaitu bagi organisasi meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya TK, meningkatkan produktivitas dan profit, menciptakan keunggulan bersaing, menjamin ketersediaan calon yang menduduki posisi strategis, menjamin efektivitas dan efisiensi. Berikutnya manfaat bagi karyawan yaitu meningkatnya komitmen, meningkatnya kepuasan kerja, tersedianya pola karir yang jelas, meningkatkan nilai karyawan, dan meningkatkan keterkaitan karyawan. Berikutnya ruang lingkup manajemen talenta. 1. Pekerjaan sasaran, mengidentifikasi tipe pekerjaan. 2. Individu dengan potensi tinggi. 3. Model kompensasi. 4. Jejak karir. 5. Pusat penilaian. 6. Berbagi risiko pengembangan. 7. Karyawan kinerja tinggi. 8. Saluran kepemimpinan. 9. Pivotal talent pool. 10. Segmentasi talenta khusus. Identifikasi tipe pekerjaan. Deskripsikan aktivitas kerja atau tugas-tugas yang terlibat dalam melakukan pekerjaan. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Data dalam rentang kinerja pekerjaan. Karakteristik tempat kerja. Selanjutnya, definisi potensi tinggi. 35% karyawan yang ada dalam manajemen puncak, 25% level kemampuan berpindah dan menjalankan 2 posisi atau level di atas peran sekarang, 10% kinerja konsisten, 25% tidak diketahui. Ketiga, tujuan. Sarana untuk menerapkan konsep kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi, memahami variabel penentu kinerja, menyebarkan kompetisi secara cepat dalam organisasi. Keempat, kriteria promosi, yaitu senioritas dan kinerja. Berikutnya, hal yang harus diperhatikan dalam manajemen talenta, yaitu kriteria harus fair atau kinerja. Cara harus fair, seleksi berdasarkan penilaian pimpinan dulu dan sekarang. Gaji didasarkan pada kelayakan pekerjaan, bukan penilaian pemimpin. Tidak ada diskriminasi. Kelima, kriteria. Keterampilan komunikasi, keterampilan memecahkan masalah, pertimbangan dan kesadaran terhadap orang lain, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan mengorganisasi dan merencanakan, dorongan untuk berprestasi, toleransi terhadap stres atau ketidakpastian. Selanjutnya masuk ke nomor 6, yaitu karyawan yang berkembang menghasilkan nilai ekonomis positif daripada karyawan yang tidak dikembangkan. Kedua, kemampuan karyawan memberikan kelebihan dibandingkan dengan kompetitor. Ketiga, kemampuan tidak mudah diduplikasi. Super keeper, yaitu talenta tertinggi di organisasi. Keeper yaitu selalu berinovasi.
solid citizen yaitu sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan, misfit yaitu tidak memenuhi kinerja. Berikutnya model manajemen talenta terpadu. Yang pertama strategi bisnis. Yang kedua identifikasi talenta, yang ketiga penilaian talenta, yang keempat pengembangan talenta, yang kelima retensi talenta, dan yang keenam kepengurusan talenta. Isu strategis. 1. Kesadaran yang rendah terhadap manajemen talenta. Kurangnya dasar pemahaman pengelolaan talenta di organisasi, komunikasi yang buruk atasan dan bawahan, kurangnya peran kepala departemen, kurangnya kejelasan tentang lingkungan dan tujuan keseluruhan dari implementasi manajemen talenta. Perginya talenta terbaik meninggalkan organisasi. Berikutnya elemen manajemen talenta. Menarik talenta, yang pertama perencanaan talenta, 2 proses rekrutmen, 3 proses seleksi, 4 proses orientasi talenta. Mengembangkan talenta, 1 manajemen kinerja, 2 pemetaan talenta, 3 analisis kebutuhan pengembangan dan pembelajaran, yaitu perluasan dan pengkayaan pekerjaan, pemberian penugasan khusus, pelatihan dan pengembangan di tempat kerja, coaching dan mentoring, pelatihan lintas divisi. Yang keempat, implementasi pengembangan dan pembelajaran. Yang kelima, review talenta. Selanjutnya, mempertahankan talenta dengan perencanaan karir, perencanaan suksesi, dan mengikat talenta. Selanjutnya, perencanaan talenta. Yang pertama, analisis kebutuhan talenta, yaitu visi, misi, strategis, dan persyaratan kebutuhan talenta. Kunci penggerak bisnis, persaingan dan kriteria pemimpin, budaya dan nilai perusahaan. Kedua, identifikasi posisi kunci. Posisi apa saja yang terkait langsung dengan operasional utama bisnis perusahaan. Posisi apa saja yang menentukan kinerja bisnis perusahaan. Posisi apa saja yang menentukan pertumbuhan bisnis perusahaan. Posisi apa saja yang sangat menentukan naik turunnya biaya perusahaan. Posisi apa saja yang menuntut penguasaan kompensasi yang jarang tersedia di pasar tenaga kerja. Ketiga, analisis kelompok talenta level struktural. Identifikasi kompensasi yang dibutuhkan atau keahlian, pengetahuan, dan sikap dalam penyelesaian pekerjaan. Identifikasi kelompok diperlukan sebagai dasar untuk menentukan program. Tugas manajemen tingkat atas. Yang pertama, merencanakan kegiatan strategis. Yang kedua, menentukan strategi jika panjang. Yang ketiga, mengarahkan perusahaan. Yang keempat, membuat kebijakan dan keputusan yang berlaku secara umum. Tugas manajemen tingkat menengah, yaitu implementasi strategis ke aktivitas operasional, implementasi kebijakan dan keputusan dari manajemen tingkat atas. Tugas manajemen tingkat bawah, memastikan pekerjaan dilakukan dengan baik, memastikan perencanaan dilaksanakan sesuai, membantu manajemen tingkat menengah mengimplementasikan strategis. Program pengembangan kelompok talenta level fungsional. Yang pertama, permasalahan teknis yang sering muncul. Kedua, kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, program pengembangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Rekrutmen dan seleksi talenta. Rekrutmen internal. Job posting. Memberikan kesempatan bagi karyawan yang memiliki kompetensi untuk dapat masuk ke dalam kelompok talenta. Kedua, talent inventory. Penggunaan data perusahaan tentang karyawan yang berkompeten yang dipilih untuk mengisi suatu posisi di perusahaan. Keuntungan rekrutmen internal. 1. Media promosi positif. 2. Membangun moral karyawan. 3. Mendorong individu berkualitas dan berambisi. 4. Meningkatkan kemungkinan seleksi yang bagus karena informasi berkaitan dengan kinerja individu yang telah tersedia. Lebih mudah dibandingkan rekrutmen eksternal. 6. Mengurangi biaya orientasi. Rekrutmen eksternal. Informasi dari orang dalam, perusahaan pencari tenaga kerja, agen swasta, institusi pendidikan, iklan elektronik dan media, penempatan WNA, dan headhunter. Keuntungan rekrutmen. Menciptakan pemahaman persepsi mengenai brand perusahaan dan membedakan antara persepsi dan realitas. Berikutnya seleksi talenta. Tahap 1 menetapkan kriteria kompetensi yang dibutuhkan. Tahap 2 memilih prediktor dan teknik penilaian yang sesuai. Tahap 3 menetapkan kapan pengukur setiap prediktor. Tahap 4 mengelola informasi dan memilih kandidat yang sesuai.
Kesalahan rekrutmen dan seleksi. 1. Tidak melakukan pemeriksaan secara hati-hati. 2. Terlalu mengandalkan ijazah. 3. Rekrutmen hanya mengisi lowongan yang ada. 4. Memberi janji kosong. 5. Kekurangan dalam keterampilan wawancara. 6. Calon tidak diminta untuk membuat proposal. 7. Merekrut orang-orang dekat yang telah dikenal. 8. Merekrut calon yang tidak sesuai. Dan 9. Ketidakcukupan informasi. Selanjutnya, orientasi talenta. Manfaat yaitu yang pertama memotivasi, semangat, meningkatkan pemahaman dan tugas, dan turnover menurun. Program onboarding. Tahapan dan jangka waktu pelaksanaan program. Tahap 1, pengenalan dan penyediaan informasi berkaitan dengan pekerjaan dan informasi di luar pekerja. Tahap 2, pelaksanaan penugasan oleh karyawan baru. Tahap 3, pengukuran kinerja setelah menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 180 hari. 2. Tim pelaksanaan program disertai dengan penugasannya. Berikut disajikan tabel. Yang ketiga, indikator keberhasilan program onboarding. Ukuran operasional. Hasil evaluasi oleh stakeholder. Kedua, penggunaan sumber daya tersedia. Ketiga, frekuensi penggunaan. Ukuran manajemen. Produktif dalam menentukan peralatan, informasi, sumber daya, dan kontak. 2. Pembuatan rencana yang efektif oleh karyawan baru. 3. Hasil evaluasi oleh Kepala Departemen dan Departemen SDM. Ukuran strategis. Eksekusi rencana kerja secara efektif, tidak terjadi pengunduran diri dalam waktu 6 bulan, 100% puas dengan kinerja yang ditujukan, karyawan baru mencapai target yang diberikan. Penetapan target individu dan kelompok. 1. Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan tuntutan di lingkungan bisnis. 2. Kondisi internal perusahaan mencakup kesiapan infrastruktur, sasaran, prasarana, dan kesiapan SDM lainnya seperti kondisi keuangan dan kesiapan sumber daya. 3. Deskripsi pekerjaan masing-masing individu maupun kelompok dalam tim. 4. Hasil evaluasi hasil penilaian kinerja periode sebelumnya. Syarat target kinerja. 1. Spesifik, 2. terukur, 3. dapat diraih, 4. relevan, 5. berjangka waktu. Komponen kompetensi yaitu pengetahuan, perilaku individu dan tim. 2. Pengembangan dan kompensasi. 3. Motivasi dan produktivitas. 4. Perencanaan dan perubahan strategis. Etika dan penilaian. 1. Saling menghargai, adil, dan transparansi. Umpan balik efektif. Umpan balik diberikan setelah pekerjaan dilakukan. Kedua, umpan balik diberikan pada hasil nyata. Ketiga, umpan balik diberikan dalam bentuk gambaran. Keempat, mengacu pada perilaku spesifik. Kelima, definisikan dengan contoh dan perilaku dan positif. Keenam, ajukan pertanyaan pembanding. Ketujuh, menyeleksi isu kunci. Kedelapan, fokus. Ke-9, berikan umpan balik positif. Ke-10, berikan umpan balik konstruktif. Berikutnya metode. 1. Metode sifat, skala rating, dan metode esai. 2. Metode perilaku, behaviorally anchored rating cells atau BARS, behavioral observation sales atau BOS. Ketiga, metode berorientasi hasil. Keempat, metode pembanding, yaitu metode ranking, metode forsyth distribution, dan persentase. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.